السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Al-Ins, manusia. Jin sudah, bahwa jin dan manusia dua-duanya diberi kewajiban yang sama oleh Allah, yaitu menyembah, beribadah. Adakah hikmah lain? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah ibadah. Adakah tujuan lain bagi Allah ya? Tidak ada. Bagi setan ada, bagi iblis ada. Ya bukan ada lagi. Justru gimana caranya supaya jin dan manusia tidak menyembah Allah. Itu tujuan iblis. Tujuan Allah satu-satunya supaya mereka beribadah menyembah Allah. Adakah tujuan lain? Tidak ada. Kalau ada berarti kalimat ini tidak fasih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ini menunjukkan hasar, pembatasan, walaupun tidak ada harful hasar, innama, tidak ada tujuan lain. Adapun kalimat lita'arafu, agar kalian saling mengenal, itu bukan tujuan. Itu otomatis. Ya. Tidak mungkin kita tidak saling mengenal. Ya, jangankan kita, hewan aja saling mengenal. Kucing, harimau, macan yang saling bertemu setiap hari tidak akan berantem. Begitu bertemu sekali, berantem. Ini menunjukkan bukan tujuan. Itu hal yang otomatis terjadi. Apalagi memakmurkan bumi, enggak ada. Tanpa manusia, tanpa jin, bumi ini sudah makmur. Coba cari hutan yang tidak ada manusia di situ, udah bagus sekali gitu. Ya, rumput dimakan ribuan, ratusan ribu kambing, kijang, menjangan, dan seterusnya, kerbau, sapi. Kerbau, sapi dimakan harimau, buaya, terus sudah bagus sekali, tanpa harus ada manusia dan jin. Ya, kan suka ada orang yang mengatakan begitu, manusia dijadikan khalifatullah. Kalimat ini udah salah. Kalimat khalifatullah kalimat yang salah. Gak ada manusia itu khalifatullah. Ada beberapa gelar raja atau pemimpin di negeri kita ini dulu, raja Islam tentunya ya, kesultanan, yang mendapat gelar khalifatullah. Jelas ini keliru. Abu Bakar pernah disebut anta khalifatullah, engkau adalah khalifah Allah. Abu Bakar menolak, la,
lastu bi khalifatillah walakinni khalifatu Rasulillah. Tidak, aku bukan khalifah Allah, karena manusia memang bukan khalifah Allah. Aku khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah jelas. Khalifah itu kan pengganti. Tentu ketika Rasul wafat harus ada yang ganti. Bukan mengganti sebagai Nabi, sebagai Rasul dapat wahyu, tidak. Wahyu sudah putus ketika beliau wafat. Mengganti beliau untuk memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, merajam orang yang berzina muhsan, mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, mengumumkan kapan perang, kapan tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini butuh pengganti. Ketika Nabi masih hidup kan beliau yang mengatakan kita berangkat perang, kita akhiri perang ini, kita mundur, ya. Besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal, gitu. Nah, ketika beliau wafat, perlu ada pengganti. Siapa penggantinya? Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman, dan begitu seterusnya sampai presiden kita hari ini. Presiden kita Muslim, mayoritas warga Indonesia Muslim, maka Indonesia adalah negara Islam, negaranya kaum muslimin, bukan negara kafir. Ya, maka menentukan kapan perang, kapan damai, kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, siapa yang harus dicambuk dan seterusnya, harus pemimpin, harus presiden atau orang yang ditunjuk oleh presiden. Jadi satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin di muka bumi adalah supaya menyembah Allah. Kemarin sudah disyarahkan oleh beliau, inti menyembah adalah mentauhidkan Allah. Intinya di situ. Maka percuma sholat, percuma saum, alaihi salatu wassalam, apalagi kita. Nah, kemudian jin seluk-beluknya sudah dibahas oleh beliau. Sekarang al-ins, dari kata manusia itu nas, insan, dari kata al-ins, lembut, senang, sopan, enak, gitu. Ini sifat manusia yang tidak ada pada diri hewan. Ya, hewan seperti tadi. Kalau apalagi jantan dengan jantannya baru ketemu, bawaannya pengen berantem. Manusia tidak. Ada sifat al-ins. Siapa yang dimaksud dengan manusia? Beliau mengatakan Banu Adam, seluruh anak Adam. Adakah yang lain? Tidak ada. Seluruh manusia adalah anak Adam. Maka batil sebatil-batilnya orang yang berteori mengatakan bahwa manusia itu terjadi manusia itu karena apa istilahnya, evolusi. Kalau revolusi itu cepat, perubahan secara cepat, ini kebalikan, perubahan secara ribuan tahun bahkan jutaan tahun, saking lamanya maka berubah dari kera menjadi manusia. Ini batil sebatil-batilnya, kufur, ya.
li'annahum ya'nisu ba'duhum bi ba'din. Nah, ini dia. Karena manusia itu satu sama lain tadi ya. Tidak seperti hewan. Walaupun baru ketemu, ada ramah, ada ngobrol, ada nanya, ada basa-basi. Ini tidak ada pada diri buaya, harimau, singa, dan seterusnya. Wa ya'lifu ba'duhum ba'dan. Satu sama lain saling merasa nyaman, enak, tentram ya. Dan itu salah satu akhlak dalam Islam. Maka jika antum punya teman antum merasa nyaman ngobrol sama antum, merasa enak, lama nggak ketemu, kangen sama antum, pengen ketemu, pengen ngobrol, antum patut bersyukur. Ya. Sebaliknya antum harus istighfar, bertaubat, membenahi diri. Kalau ada orang ketemu antum, habis itu kapok, nggak mau ketemu antum lagi, ya, ngomongnya nggak enak didengar, ya, kan ada yang model-model begitu. Nah, antum harus bertaubat. Ya. Antum ngajak ketemu dia, ketemu lagi, enggak, ada ini alasan lah. Antum harus memperbaiki diri. Jangan sampai punya akhlak buruk. Sayang sekali, akidahnya salaf, manhajnya salaf, ibadahnya salaf. Insya Allah, alhamdulillah tidak bid'ah. Tapi akhlaknya tidak salaf. Masih ingat kaum Hawari? Ingat ya? Terutama yang 12 itu, murid Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dipuji-puji, yang dibanggakan oleh orang-orang Nasoro. Ya wajar lah ya. Seluruh agama di muka bumi ini, seluruh keyakinan di muka bumi ini, selain membesarkan, mengagungkan tokohnya, akan membesarkan, mengagungkan siapa? Orang-orang yang di sekitar tokoh itu. Gitu. Maka orang-orang Yahudi meyakini bahwa Yahudi terbaik adalah orang-orang yang ada di sekitar Nabi Musa. Bagus. Dan itu dipuji oleh Syekhul Islam dan para imam. Orang Yahudi seperti itu, ya memang seperti itu. Kemudian Nasrani pun seperti itu. Ya. Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nasrani terbaik adalah Nasrani yang ada di sekitar Nabi Isa. Mereka bilang Yesus. Kok bisa-bisanya ada kaum muslimin ngaku muslim, ngaku Islam, tapi meyakini orang-orang yang di sekitar Rasulullah adalah orang-orang biadab, jahat, buruk, ahli maksiat, culas, kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Mikdad, Abu Dzar, nggak sampai 10 orang. Ini luar biasa buruknya. Kalah sama Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani aja benar dalam hal ini ya. Meyakini bahwa Yahudi terbaik adalah Yahudi yang ada di sekitar Nabi Musa. Nasrani meyakini bahwa Nasrani terbaik ada yang hidup di sekitar Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini ada orang ngaku Islam, ngaku Muslim, tapi meyakini orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam buruk, jelek, jahat, zalim, culas, kecuali 5 atau 6 orang atau 7 orang. Ya, udah rusak serusak-rusaknya kelompok ini. Apa namanya? Syiah Rafidah. Nah, kembali kepada Hawari, kembali kepada akhlak ya. Orang-orang Nasoro, para pendeta, para pastor, para rahib, para ruhban, para batrik yang ada di Syam waktu itu, ketika mereka pertama kali melihat para sahabat, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Bilal, para sahabat datang ke Syam.
Datang bukan sebagai perantau cari kerjaan, cari kehidupan, bukan. Datang sebagai tuan. Datang sebagai pemenang. Dan yang didatangi takluk tunduk. Ya, belakangan mirip-mirip Belanda datang ke Indonesia akhirnya. Belanda ke Indonesia akhirnya menjadi tuan, menjadi raja, menjadi penguasa. Kaum muslimin Indonesia menjadi jongos, menjadi babu, menjadi pegawainya. Gitu. Ini berbeda dengan para sahabat mendatangi Syam, ibu kota Romawi waktu itu. Ibu kota, bayangkan, bisa jatuh ya di tangan kaum muslimin, di tangan Umar bin Khattab. Nah, para pendeta, para pastor, para batrid, para rahib, para ruhban bersumpah, wallahi, yang sedang kita saksikan hari ini, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Bilal, ada Abu Hurairah, para sahabat lah. Yang kita saksikan ini, wallahi, mereka lebih baik lebih hebat, lebih agung lebih mulia dari kaum Hawari. Padahal tokoh yang mereka idolakan, begitu melihat para sahabat, terkagum-kagum mereka. Sampai bersumpah, mereka yang sedang datang ke negeri kita ini, menguasai negeri kita ini, akhlaknya lebih baik dari kaum Hawari. Ya. Wabil khusus ketika berpapasan dengan wanita, seluruh sahabat menundukkan, luar biasa sopannya, nggak kayak kita, ya, digodain, sweet. Nah, itu kita, ya kan? Akhlaknya begitu. Para sahabat menundukkan pandangan. Ini mengagumkan mereka. Mereka terkagum-kagum. Itu baru di situ. Belum manhajnya, belum ibadahnya, belum akidahnya, tauhidnya. Akhlaknya mengagumkan mereka. Nah, sayang sekali kalau kaum salaf hari ini ngaji salaf, akidahnya salaf, manhajnya salaf, cara ibadahnya sesuai salaf, tidak bid'ah, tapi akhlaknya hancur, akhlaknya buruk, akhlaknya tidak sama dengan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sangat disayangkan. Dan untuk menilai akhlak buruk seseorang, terutama laki-laki, itu bisa dilihat dari penilaian istrinya. Yarukum linisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya, kalau terhadap istri itu baik, artinya di mata istri antum itu jujur, amanah, penyabar, pemberani, tanggung jawab. Itu di mata istri, apalagi di mata orang lain. Itu maksudnya. Sebab kalau pengen cari penilaian orang lain, apalagi di mimbar, apalagi di podium, apalagi di tempat kampanye, cuma sejam 2 jam. Kalau istri 24 jam. Iya. Maka sulit untuk menutupi aib kita. Apa istilahnya, menutupi kartu kita di hadapan istri, sulit. Kalau di hadapan jamaah, di hadapan konstituen, di hadapan teman-teman, mudah. Paling 2 jam, 3 jam. Ya.
Kalau di hadapan istri sulit. Maka yang paling tahu kartu kita, aib kita adalah istri. Ya, oleh karena itu kalau istri antum menilai antum adalah tanggung jawab, amanah, pemberani, dermawan dan seterusnya, insya Allah benar. Karena yang paling tahu. Gitu. Tapi kalau yang bilang itu murid-muridnya, teman-temannya, jamaahnya, belum tentu. Belum tentu. Ini luar biasa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semakin yakin kita bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Ya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Beliau membawa ayat lain yang semakna dengan ayat tadi. Apakah orang-orang itu menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa aturan, tanpa syariat, bebas, terserah? Tentu anggapan yang sangat keliru, sangat-sangat keliru. Dan itulah anggapan orang-orang sekuler, anggapan orang-orang ateis, komunis. Walaupun sebagian mereka meyakini Tuhan itu ada. Tidak semua komunis meyakini nggak ada Tuhan. Sebagian mereka, bahkan sebagian besar ada. Cuman ya itu tadi, Tuhan tidak nyuruh apa-apa, Tuhan tidak ngelarang apa-apa. Jadi semuanya diserahkan kepada kita. Kan kita diberi akal, yang dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk katanya. Kalau mencuri itu buruk, kita kan dikasih akal. Kalau menipu, korupsi, mendolimi orang, memfitnah itu buruk, kan kita diberi akal. Jadi nggak perlu lagi wahyu katanya, nggak perlu lagi syariat katanya. Itu orang-orang sekuler, sebagian orang-orang kafir, tidak semuanya ya, sebagian besar orang-orang komunis meyakini seperti itu, dan jelas ini keyakinan yang batin. Nah, ini salah satu dalilnya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Tidak mungkin manusia itu dibiarkan bebas, mau ngapain terserah, sudah ya. Kemudian, apakah ibadah itu kebutuhan Allah, apa kebutuhan manusia? Jawabnya, kebutuhan manusia. Allah tidak butuh. Allah menghendaki manusia menyembahnya, kehendak syariah, betul, tapi tidak butuh. Artinya, kalau nggak ada yang menyembah, lalu Allah sedih, Allah mengecil, kekuasaan Allah berkurang, betul? Tidak betul. Kalau nggak ada yang nyembah, kemudian Allah mengecil, Allah tidak besar lagi, berkurang ketinggian Allah, betul, Allah butuh. Sebagaimana kita butuh makan, butuh minum. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, kan mudarat bagi kita. Tapi ketika tidak ada satupun yang menyembah Allah, apakah Allah mendapatkan mudarat? Jawabnya, tidak. Dan itu pernah terjadi dan akan terjadi. Pernah terjadi ya, setidaknya cuma 2 orang. Pernah terjadi di muka bumi ini, tidak ada yang menyembah Allah kecuali 2 orang. Siapa dan siapa? Ini dalam satu masa ya. Dan Sarah. Maka kan bisa saja, ya Allah, aku menyembahmu, besoknya ya Fulan, ya Jibril, ya apa. Berarti kan nggak benar. Yang tauhidnya benar hanya 2 waktu itu. Ini berdasarkan ucapan Nabi Ibrahim kepada istrinya Sarah
detik-detik menjelang bertemu dengan raja yang zalim itu, yang hobinya mengambil istri orang. Tidak ada yang beriman di muka bumi hari ini kecuali aku dan engkau. Maka saudara seiman, saudara sesama muslim hanya berdua itu, yang lainnya tidak saudara, kan begitu. Oleh karena itu, kalau nanti engkau ditanya engkau ini siapa, jawab saja saudaranya Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim ditanya Sarah siapa, Ibrahim menjawab dia saudaraku. Maksudnya saudara seiman. Sebab kalau jujur dijawab istriku, maka diambil. Ya, ini mungkin raja sakit ini ya. Sama perawan, gadis, sama janda nggak mau, nggak malas gitu. Sama istri orang malah semangat. Mungkin untuk menunjukkan kekuasaannya mungkin ya. Ya kalau sama janda sama gadis kan gampang. Yang sulit kan istri orang. Aku bisa mungkin ya. Untuk menunjukkan kekuasaannya, ada orang-orang model begitu. Karena kesombongannya. Jadi yang orang nggak bisa, aku bisa, gitu ya. Maka berbohonglah beliau di hadapan sang raja itu dengan bohong yang sifatnya tauriyah. Bohong tapi sebetulnya tidak bohong, untuk mengecoh lawan bicaranya. Ya nggak bohong kan, tauriyah, memang saudara seiman, saudara sesama muslim gitu. Wa qala Musa, ini awal-awal surat Ibrahim ya. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, in takfuru antum, jika kalian semua kafir, wa man fil ardi jami'an, seluruh manusia di muka bumi ini kafir semua, fa innallaha laghaniyun, Allah masih tetap kaya, enggak butuh, hamidun, terpuji. Ya, karena walaupun di permukaan bumi tidak ada yang menyembah Allah, di langit miliaran, mungkin triliunan yang menyembah Allah, taat kepada Allah tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, tanpa tidur, menghabiskan waktunya untuk menyembah Allah, taat kepada Allah. Ada yang terus ruku, ada yang terus sujud, ada yang terus bertasbih, terus, tidak ada yang tidak menyembah Allah. Tidak ada yang tidak taat kepada Allah. Maka masalah. Ya, kemudian beliau membawakan hadis yang luar biasa. Diriwayatkan beberapa tabi'in ketika membaca hadis ini, mereka sambil berlutut, saking takzimnya dengan sabda Nabi ini. Saya bacakan. Ini dari Abu Dar ya, hadis qudsi, fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala, firman Allah tapi tidak ada di Al-Quran. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh telah aku haramkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Jadi jangankan kita ya, Allah saja haram berbuat zalim, tapi yang mengharamkan Allah sendiri. Inni haramtu dzulma ala nafsi ya. Dan tentu berhak bagi Allah mengharamkan terhadap dirinya sendiri ya. Adapun kita tidak berhak.
Adapun kita tidak berhak. Mulai hari ini haram bagi saya makan duren misalnya. Mulai hari ini haram bagi saya makan jeruan misalnya, karena berbahaya itu. Tidak boleh. Nih, ya nggak usah makan aja, jangan mengharamkan. Kalau mewajibkan untuk diri sendiri, boleh? Apa namanya? Namanya apa? Wajib bagiku bulan depan puasa 3 hari. Apa namanya? Nazar. Boleh kan? Ya Allah, aku bernazar bulan depan akan berpuasa 3 hari. Ya Allah, saksikan aku bernazar akan aku teruskan pembangunan masjid yang mangkrak selama 5 tahun ini. Ya tentu kalau ada uang, ya kan. Nah, ketika uang itu sudah ada, maka wajib bagi dia, bukan sunat lagi, wajib. Karena itulah nazar. Ya. Adapun mengharamkan tidak boleh. Tidak mau silakan. Ya, yang paling halal sehalal-halalnya, gula misalnya, gula pasir misalnya, halal. Dia nggak mau, ya terserah. Hak dia kan. Mengharamkan nanti dulu. Nah, Allah mengharamkan terhadap dirinya sendiri apa? Kedzaliman. Wa ja'altahu bainakum muharraman, maka aku jadikan kedzaliman itu haram juga di antara kalian. Maka si A mendolimi si B haram, si B mendolimi si C haram, gitu. Dan pasti akan dibalas. Jangankan manusia, kambing mendolimi kambing yang lain. Kambing yang bertanduk, dia mendolimi kambing yang tidak bertanduk. Mentang-mentang bertanduk, dia dolimi yang tidak bertanduk. Tentu yang tidak bertanduk kalah kan. Allah akan balas. Nanti si kambing ini akan dibangkitkan. Yang didolimi dipersilahkan membalas yang mendolimi. Terutama binatang-binatang buas yang sering saling mendolimi kan binatang buas ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan oleh Allah kelak pada hari kiamat untuk saling membalas. Yang mendolimi dibalas oleh yang didolimi. Apalagi manusia. Lebih dibalas lagi. Masih ingat Muflis? Ingat? Ya. Punya apa Muflis ini? Atadruna manil muflis? Nabi ngetes. Tahukah kalian apa itu muflis? Nabi menjelaskan, muflis adalah orang yang punya pahala banyak. Banyak sholat, banyak saum, banyak zikir, banyak wirid dan seterusnya, banyak berdoa. Tapi akhirnya masuk neraka. Maka disebut muflis, bangkrut. Kenapa? Karena dia banyak menzalimi manusia. Memukul, menendang, membunuh, menipu, mencuri, merampok, mengambil haknya dan seterusnya. Mentang-mentang dia orang besar, kuat, dia menzalimi si lemah itu. Maka ribuan hektar tanah rakyat itu milik ribuan orang, dikuasai oleh dia dengan cara dolim misalnya. Maka sholatnya habis, saumnya habis, zikirnya habis, wiridnya habis, pahala doanya, hajinya tiap tahun, umroh 3 bulan sekali habis semua.
diambili oleh orang-orang yang dizalimi, maka habis pahalanya. Begitu pahalanya habis, masih ada yang datang untuk minta keadilan, masih banyak yang dizalimi, maka mau ngambil pahalanya, pahalanya sudah habis, maka dosanya orang-orang yang dizalimi itu ditimpakan ke dia, ditimpakan ke dia. Udah pahalanya habis, ketambahan dosa. Di mana tempatnya? Ya neraka. Orang nggak punya pahala, punyanya cuma dosa, dan Allah tidak ampuni. Di mana tempatnya kalau tidak di neraka? Waliyadzubillah. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian saling mendolimi. Ya, kalau terpaksa mendingan didolimi lah daripada mendolimi. Yang dosa kan mendolimi, didolimi tidak dosa, bahkan itu tabungan kita. Seperti kita bayar pajak, itu kita dolim apa didolimi? Didolimi, maka lebih baik didolimi daripada mendolimi. Bohong, ya. Keuntungan setahun berapa Pak? 100 juta, padahal 2 miliar. Ini kan bohong. Jangan, ya. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai para hambaku, seluruh kalian adalah sesat. Jadi pada dasarnya manusia itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Jadi kalau tidak diberi hidayah, petunjuk oleh Allah, pasti sesat. Pasti sesat. Hatta para nabi, para rasul. Kenapa para nabi, para rasul tidak sesat? Karena diberi hidayah oleh Allah. Maka anak nabi, ayah seorang nabi, ibu seorang nabi, istri seorang nabi, sesat. Ada itu, sesat. Kenapa? Tidak diberi hidayah oleh Allah. Ya. Maka antum jangan sekali-kali salah meyakini bahwa orang yang dapat hidayah adalah orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang rajin, orang yang berbakti kepada ibunya, orang yang pemberani. Salah. Yang benar, orang yang dapat hidayah adalah orang yang apa tadi? Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang dapat hidayah adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Walaupun mungkin tadinya jahat, culas, dolim, bakhil. Abu Sufyan antum tahu kayak apa ya? Tapi karena Allah berikan hidayah, akhirnya baik. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian adalah pasti lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Jadi kalau kita mau percaya dengan sabda Nabi, tidak kufur, makanan yang kita makan dari asbab, beli di warteg, beli di Padang, atau dikasih orang, dimasakin istri dan seterusnya, itu sebetulnya semuanya itu tidak penting, sekedar asbab. Intinya Allah menghendaki hari itu kita dapat makan dengan rendang misalnya,
gulai misalnya, sate misalnya. Itu Allah berkehendak seperti itu. Maka warteg, padang, masakan istri dan seterusnya itu cuman asbab. Maka sering kita dapati, bahkan sering kita alami, duit punya, warung ada, tetapi kita makan cuman tahu dengan tempe. Pernahkah? Insya Allah pernah. Kenapa? Macam-macam, ya. Mungkin sedang diet, mungkin dilarang dokter, mungkin ini yang paling sehat, mungkin itu nggak penting. Intinya bahwa rezeki kita hari itu adalah nasi, tahu, tempe. Ya, ini luar biasa. Wajib kita imani. Jangan pernah sombong. Ya kalau saya punya duit, apapun bisa saya beli. Sombong. Berapa banyak orang yang punya uang, tapi nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Ya. Bahkan ada yang ubi-ubian, gitu, sayuran, gitu, buah-buahan. Padahal pengen sekali dia makan daging kambing, daging sapi, dan duit ada, ya. Tapi dia tidak berani, takut lebih parah penyakitnya, atau takut gemuk dan seterusnya. Nah, inilah Allah yang menentukan. Fastad'imuni ud'imkum, maka mintalah makan kepadaku, akan aku kasih. Walaupun sekali lagi nasi itu kita dapat dari warung makan, restoran, tetap kita minta kepada Allah, berikanlah aku makan ya Allah. Ya. Jangan sombong, duit-duit saya, usaha-usaha saya, sebagaimana orang-orang kafir sombong. Ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku semua kalian adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku kasih pakaian. Jadi baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, jaket, jas, sarung, kemeja, gamis, itu adalah pemberian Allah. Kalau Allah nggak kasih, kita akan telanjang. Sekali lagi, jangan berpikiran sombong. Ini saya, bahannya saya yang beli, saya yang bawa ke tukang jahit, ukurannya saya yang minta segini-segini. Itu semua cuma perantara. Intinya Allah berkehendak kita punya pakaian begini begitu. Fastaksuni uksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri. Ya. Ini mirip-mirip menyambung tali sendal, kan yang nyambung kita, dan itu mudah sekali. Tetap kita mohon kepada Allah, dan Allah kabulkan atau tidak terserah Allah. Innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar, kalian berbuat salah di malam hari, di siang hari, dan seringkali, ya insya Allah setiap hari kita, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, niat atau tidak niat, ada saja kesalahan kita. Mungkin kita tahu seperti syahwat-syahwat itu, mungkin kita tidak tahu seperti subhat-subhat itu. Saudara-saudara kita asal salat maghrib dosa, asal salat isya dosa, asal dia salat subuh dosa, ya bid'ah mulu.
Bid'ah kan dosa. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ya, nggak tahu mereka. Maka beruntung sekali antum yang faham sunnah, tidak terkena syubhat. Kasihan sekali saudara-saudara kita yang terkena syubhat. Masuk setiap kali sholat dapat dosa. Setiap kali habis sholat zikir, wirid, keras-keras berjamaah dapat dosa. Setiap kali sholat subuh, baca kunut subuh, dosa. Kasihan ya. Betapa beruntungnya antum, orang-orang yang tidak terkena syubhat, bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Ini nikmat yang sangat besar, jauh lebih besar nikmat menjadi seorang pengusaha sukses, pejabat tinggi, saldonya miliaran bahkan triliunan. Insya Allah kalau antum tahu, antum nggak mau, nggak pingin. Ya, seandainya antum ditawari, insya Allah antum nolak. Ya, Mas itu jadi anggota dewan ya, gajinya sekian miliar, atau pengusaha sukses, asetnya di mana-mana, ya. Tapi Mas jadi nggak paham sunnah, mana sunnah mana bid'ah situ nggak tahu, mana hak mana batil situ nggak tahu, ya. Maukah antum? Insya Allah antum nggak mau, nggak pakai mikir, ya. Kecuali pengusaha sukses juga, sunnah juga, ya. Tentu antum mau. Ini kan pilihannya tidak. Pengusaha sukses, pejabat tinggi, kaya raya, tapi nggak paham sunnah. Masih muslim, insya Allah masih muslim. Kalau pilihannya kafir ya seluruh kaum muslimin insya Allah nggak mau ya. Ini pilihannya masih muslim, tapi nggak paham sunnah. Tahlilan, muludan, manakiban, sunnah atau bid'ah nggak tahu. Ya, tidak bisa membedakan antara Bismillah dengan Allahumma barik lana fima razaqtana, nggak bisa membedain antara Allahumma lakasumtu wa bika amantu dengan zahabat dhama'u wabtalatil uruku, nggak bisa bedain, dikiranya sama aja. Ya, ini nikmat yang sangat besar. Tanpa usaha sana kemari kan, ya dituntun aja ya. Antum diajak temen ngaji sunnah, duduk ya, dengerin ya, kadang malas-malesan, akhirnya dapat hidayah sunnah. Bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini nikmat yang luar biasa. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.